Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Pak Guru Neso Jurnal. Baik teman-teman, di video kali ini Pak Guru Neso Jurnal akan memberikan contoh beberapa referensi soal mengenai jalan dan jembatan. Ini referensi dari teman-teman yang sudah lulus mengikuti seleksi P3K maupun CPNS tahun-tahun sebelumnya. Baik teman-teman, untuk soal kali ini Pak Guru Neso Jurnal akan memberikan contoh soal untuk formasi teknik jalan dan jembatan ahli pertama, teknik jalan dan jembatan terampil, pengawas jalan dan jembatan, penata laksana jalan dan jembatan terampil, penata laksana jalan dan jembatan pemula, penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Teman-teman, ini semuanya satu rumpun, artinya kisi-kisinya itu sama teman-teman. Kisi-kisinya ada kompetensi umum maupun kompetensi khusus, bisa dibaca di link tautan WA dan link video ini. Di bawah keterangan ada beberapa kisi-kisi, bisa nanti teman-teman bisa baca. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan soal ini ada 1000 soal prediksi dan pembahasan dan 1000 soal dan kunci jawaban serta beberapa materi dan sangat komplit. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung bahas saja soal nomor 1. Menurut PP nomor 79 tahun 2013, rambu lalu lintas terdiri atas kecuali. Nah, ini rambu-rambu apa aja ya? Rambu peringatan, rambu darurat, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jawabannya adalah B. Menurut peraturan pemerintah PP nomor 79 tahun 2013, rambu lalu lintas terdiri atas rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Oleh karena itu, yang tidak termasuk dalam klasifikasi rambu lalu lintas menurut PP tersebut adalah opsi B, rambu darurat. Peraturan pemerintah PP nomor 79 tahun 2013 mengatur tentang rambu lalu lintas yang merupakan sistem penandaan jalan yang digunakan untuk memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk kepada pengguna jalan. Rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis utama, yaitu rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang kondisi atau situasi tertentu di depan yang memerlukan kewaspadaan ekstra seperti tikungan tajam, penyeberangan, pejalan kaki, atau jalan berlubang. Oh ya teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal yang saya bikin ini sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi tahun sebelumnya di formasi yang sama. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow, teman-teman bisa mendapatkan 1000 soal prediksi dan pembahasannya dan 1000 soal dan kunci jawabannya. Wow, berarti totalnya ada 2000 dong, ada 2000 soal dan materi yang sangat komplit, super komplit. Mengenai jalan, jembatan, dan terowongan sesuai dengan kisi-kisi. Baik teman-teman, soal nomor 2, menurut Permen PUPR nomor 20 tahun 2010, unit pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan adalah A. PPKB, B. BPJN, C. Balai, D. BPJN, E. Direktorat Bina Marga. Jawabannya adalah B. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan. Baik teman-teman, langsung saja soal nomor 3. Teman-teman, mana jawabannya? Kira-kira, wow, sudah terlihat ya teman-teman. Soal nomor 3, perihal kendaraan prioritas. Ini tahun-tahun sebelumnya ini selalu keluar teman-teman. Cuma nanti modelnya seperti apa, tapi kira-kira pertanyaannya seperti ini. Perihal kendaraan prioritas di Indonesia sudah diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLHJ. Di bawah ini, manakah yang diprioritaskan jika terjadi bersamaan di jalan? Jadi ini perumpamannya jika di perempatan jalan ada beberapa kendaraan prioritas. Manakah yang harus duluan gitu? A. Ambulans yang membawa orang sakit. B. Iring-iringan presiden. C. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. D. Kendaraan pemadam kebakaran damkar yang sedang melaksanakan tugas. E. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah B. Kendaraan pemadam kebakaran. Wow, kenapa? Karena gini ya, kita logikanya ya. Kalau ada suatu kebakaran, kalau pemadam kebakaran nggak diutamakan, efeknya yang meninggal itu banyak loh ya, korbannya itu banyak. Beda kalau misalkan dengan ambulan mungkin ada korban juga, tapi mungkin 1 atau 2 ya gitu. Iring-iring presiden ini bukan hal yang ibaratnya harus diprioritaskannya. Kalau ada pemadam kebakaran, tentunya pemadam kebakaran karena ini sangkut pautnya dengan korban. Kalau pemadam, kalau iring-iringan presiden itu tidak ada korbannya. Jadi menurut pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLHJ, kendaraan yang mendapatkan prioritas adalah ini yang pertama ya, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendaraan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian yang ketiga, kendaraan
untuk tugas kesehatan. Yang keempat, kendaraan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. 5, kendaraan yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang keenam adalah kendaraan operasional Tentara Nasional Indonesia. Yang ketujuh, kendaraan dinas pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja karena ini ada 1000 soal, tentunya ya kita capek ya kalau Gisel membacakan. Teman-teman langsung aja gitu loh, klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk mendapatkan beberapa soal mengenai jalan dan jembatan gitu loh. Karena apa? Itu penting banget loh, karena kalau kita mendaftar CPNS otomatis nilai SKP itu bobotnya 60% dan harus disiapkan jauh-jauh hari. Karena apa? Karena banyak kok yang ibaratnya SKD-nya tinggi nih, udah 3 kali formasi ternyata enggak lolos. Kenapa? Ya karena SKP-nya rendah gitu. Padahal SKP-nya sangat menentukan gitu, 60% ya, 60% adalah SKP, kemudian yang 40% adalah SKD. Jadi benar-benar sangat menentukan. Kemudian kalau misalnya P3K juga itu penting banget. P3K karena apalagi P3 itu cuma satu kali tes. Artinya kita nggak bisa menyia-nyiakan gitu. Satu kali kita harus sukses. Kenapa? Ya karena tahun depan belum tentu ada pembukaan lagi gitu. Tahun ini kita harus benar-benar maksimalkan. Langsung aja kita nomor berapa nih? Karena ini banyak teman-teman, bisa request juga teman-teman nomor berapa juga. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1000-an lah ya. Karena ini banyak banget teman-teman, bisa mendapatkannya kok dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom komentar video ini. Teman-teman bisa belajar lah. Nah, ini soal nomor 1000. Pembayaran untuk pengelasan baja adalah per A per meter panjang, B per buah, C meter persegi, D meter kubik, dan E kilogram. Jawabannya adalah A. Untuk pembayaran pengelasan baja adalah A, yaitu per meter panjang. Pembayaran dalam pengelasan baja seringkali dihitung berdasarkan panjang lasan yang dilakukan dalam hal ini. Biaya pengelasan baja dikenakan per meter panjang. Jadi hasil pengelasan yang dilakukan ini adalah metode umum dalam industri konstruksi baja, di mana biaya pengelasan dibebankan berdasarkan panjang lasan yang dikerjakan oleh para pengelas gitu. Soalnya berapa lagi teman-teman? Saya banyak banget sih soalnya. Teman-teman bisa beli dengan cara klik tautan WA yang di komentar ini ya. Ini karena benar-benar ya soal SKP itu penting banget sih. Langsung aja kita mau lihat nomor berapa ya teman-teman. Nomor 348. Rencana umum jaringan jalan jangka menengah merupakan acuan dasar dalam pembuatan rencana strategis Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam Renstra tersebut ditekankan perlunya upaya untuk menterpadukan pembangunan, khususnya menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan. Tujuan dari menterpadukan infrastruktur tersebut adalah A. Kemudahan penganggaran, B, A, B, dan C semuanya benar. C, komitmen pemerintah. D, efisiensi investasi. Dan E, tidak ada jawaban benar. Jawabannya adalah D, menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan bertujuan untuk mencapai efisiensi investasi. Dalam mengintegrasikan infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan dapat tercipta sinergi antara pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan investasi. Ini akan membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Kita balik lagi, kemudian soal nomor 5. Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas. Ini keluar. Kalau yang kemarin ya. Mudah-mudahan ini bisa keluar lagi ya tahun ini. Soal-soal yang kayak gini nih. Ya, terowongan yang dapat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal atau sungai yang menghubungkan satu kanal atau sungai dengan lainnya disebut dengan terowongan apa? Ini kayak jenis terowongan gitu. Terus kalau keluar mungkin ya 1, 2, 3 gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu juga sayang gitu. Karena satu soal kan skornya 5. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan gitu. Yang A, terowongan navigasi, B, terowongan pejalan kaki, C, terowongan jalan raya, D, terowongan navigasi di tambang bawah tanah, E, terowongan perier. Jawabannya A. Terowongan navigasi ada jenis terowongan yang dibuat khusus untuk kepentingan lalu lintas air. Terowongan ini biasanya dibangun di kanal-kanal atau sungai-sungai yang berfungsi untuk menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal atau sungai lainnya. Pembangunan terowongan navigasi membangun kapal dan perahu untuk berlayar melalui rute yang sebelumnya tidak dapat diakses atau sulit dijangkau. Dengan demikian, terowongan navigasi memfasilitasi transportasi dan perdagangan antar wilayah yang dilayani oleh kanal atau sungai tersebut. Terowongan navigasi dapat ditemukan di berbagai bagian dunia dan seringkali menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi suatu negara. Contoh terkenal
dari terowongan navigasi termasuk terowongan Canal du Midi di Prancis dan terowongan Standard di Inggris. Ini juga nomor 7 ya. Ini masih jenis-jenis terowongan juga. Terowongan bawah air sering disebut dengan apa ini namanya? Underwater tunnel. Sebenarnya kalau kayak gini orang-orang yang pintar bahasa Inggris sebenarnya kalau kayak misal pengertian-pengertian gitu lebih mudah nggak sih? Karena udah tahu artinya gitu. Kalau misal orang yang nggak tahu artinya, kita harus benar-benar memahami maknanya itu apa gitu. Kayak underwater tunnel. Underwater kan jelas banget itu di bawah air ya. Berarti jawabannya udah pasti A gitu. Orang yang pintar bahasa Inggris cuma ini pasti jawabnya A gitu. Kalau yang benar-benar paham bahasa Inggris gitu. Tapi buat teman-teman yang bahasa Inggris kurang ya kita harus mau nggak mau kita harus belajar, kita harus memahami mana maknanya apa dan artinya itu apa aja gitu ya. Dan underwater tunnel, mountain tunnel, tunnel and shallow deep and water city step. Jawabannya adalah A ya. Terowongan bawah air sering disebut juga dengan underwater tunnel. Terowongan ini menunjuk pada terowongan yang dibangun di bawah permukaan air, seperti di bawah laut, sungai dan danau. Terowongan ini memungkinkan transportasi dan komunikasi antara dua wilayah yang terpisah oleh air. Contoh terkenal dari underwater tunnel termasuk terowongan Channel yang menghubungkan Inggris dan Prancis di bawah Dover, terowongan Seikan di Jepang yang menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido. Terowongan bawah air ini merupakan prestasi teknik luar biasa dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi perjalanan dan perdagangan antar wilayah. Ini juga masih tentang terowongan juga. Untuk metode pembuatan terowongan yang dibuat dengan cara menggali sebuah trench pada tanah, kemudian di dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian. Sudah itu, galian ditimbun kembali dan seluruh struktur berada di timbunan tanah disebut juga dengan metode. Kalau ini kayak teman-teman kemarin ada yang merekomendasikan, Kak, itu kayak ada yang keluar soal tentang terowongan yang dibacakan di jenis tanah lunak gitu. Materinya ada ya, ada. Materinya ada di sini. Nanti teman-teman bisa mendapatkannya ya secara berikutnya. Nanti juga kita kasihkan untuk beberapa materi juga ada ini yang terowongan tentang lunak itu karena di bawah tanah yang lunak itu ya ada ini. Kemudian nomor 10 juga desain pengalihan terowongan dan sistem mendukung untuk pembangunan terowongan dapat menimbulkan masalah yang beragam sehingga perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih tipe skema penggalian yang paling tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecuali A. Deformasi yang diizinkan, B. Mesin yang tersedia untuk melakukan pekerjaan, C. Jenis elemen pendukung yang akan digunakan, D. Ukuran terowongan dan geometri yang direncanakan, E. Berat jenis tanah timbunan pada daerah rencana terowongan. Jawabannya adalah E. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tipe skema penggalian yang paling tepat untuk pembangunan terowongan adalah sebagai berikut. A. Deformasi yang diizinkan merupakan batas deformasi yang dapat diterima pada struktur dan lingkungan sekitar terowongan selama proses konstruksi dan operasi. B. Mesin yang tersedia untuk melakukan pekerjaan menentukan jenis dan ukuran mesin yang dapat digunakan untuk melakukan penggalian dan pekerjaan terowongan. Yang C. Jenis elemen pendukung yang akan digunakan memilih jenis elemen pendukung seperti dinding penahan, serat, atau sistem penyangga lainnya yang sesuai dengan kondisi tanah dari kebutuhan struktur terowongan. D. Ukuran terowongan dan geometri yang direncanakan merupakan faktor penting dalam menentukan dimensi dan bentuk terowongan yang sesuai dengan kebutuhan proyek termasuk lebar, tinggi, dan kedalaman terowongan. Berjenis tanah timbunan pada daerah rencana terowongan, faktor ini tidak relevan dalam mempertimbangkan tipe skema penggalian terowongan berjenis. Tanah timbunan dapat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur terowongan, namun bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam memilih skema penggalian. Langsung saja soal nomor berapa ya teman-teman? Kita langsung masuk ke nomor berapa ya teman-teman? Ya maunya nomor berapa? Langsung aja ke soal nomor 28. Berikut adalah bagian langkah dalam penyusunan RAP kecuali ini udah pastilah jawabannya M atau jenis kegunaan bangunan. Penyusunan RAP udah digunakan, analisis keseluruhan juga, menentukan metode konstruksi juga, menghitung volume. Ini jelas jawabannya udah mengatur jenis kegunaan bangunan ya. Ini udah jelas banget kalau kayak gini. Teman-teman juga pasti udah bisa kalau kayak gini ya. Kita langsung aja ke nomor 32 ya. Coba 32. Nah, berikut ini bukan merupakan komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan adalah A. Pilar jembatan, B. Pondasi jembatan, E. Expansion joint, D. Bangunan pengaman sungai dan aspal jembatan. Iya jelas, jawabannya aspal jembatan. Ini kayak gini yang bukan merupakan komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan. Yang bukan merupakan jelas dong aspal jembatan. Bahwa aspal jembatan bukan merupakan komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan. Komponen utama dalam pemeriksaan kelayakan jembatan biasanya meliputi pilar jembatan, pondasi jembatan, expansion joint, dan bangunan pengaman sungai. Aspal jembatan lebih merupakan bagian dari lapisan permukaan jalan di atas struktur jembatan, bukan komponen utama yang menentukan kelayakan struktur jembatan itu sendiri.
Kita langsung soal nomor berapa teman-teman maunya? Nomor 100-an ya. Kita request nomor 100-an coba. Nomor 100-an. Nomor 100 103 ya. 106. Koefisien respons elastik CSM diperoleh dari peta percepatan batuan dasar dan spektra percepatan sesuai dengan daerah gempa dan periode ulang gempa berencana. Koefisien percepatan yang diperoleh berdasarkan peta gempa dikalikan dengan suatu faktor amplifikasi sesuai dengan keadaan tanah sampai kedalaman titik meter di bawah seluruh jembatan. A20, B50, C10, D30, E40. Jawabnya udah pasti D30 ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendapatkan soal latihan SKB, P3K, soal teknis P3K ya, mengenai jalan di jembatan, teman-teman bisa langsung klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman, untuk mendapatkan 1000 soal